Udah install Python di bab 1? Bagus. Sekarang saatnya mulai nulis kode beneran. Di video ini kita bahas fondasi paling penting di Python, yaitu variabel dan tipe data. Kedengarannya teknis tapi tenang. Saya bakal jelasin pelan-pelan dan langsung bisa kamu praktikan. Kalau kamu belum nonton bab 1, linknya ada di deskripsi di bawah. Oh iya, kalau kamu belum subscribe sekarang ya. Seri ini dirancang berurutan, sayang banget kalau ketinggalan satu episode aja. Yuk langsung mulai. Pertama, kita bahas variabel. Bayangin kamu lagi isi formulir belanja online. Kamu masukin nama, alamat, dan nomor HP. Semua informasi itu disimpan di suatu tempat, supaya bisa diproses dan dipakai lagi. Nah, di pemrograman, tempat penyimpanan data itulah yang disebut variabel. Simpelnya, variabel itu kayak kotak berlabel. Kamu kasih nama kotaknya, terus kamu isi dengan data apapun yang kamu mau. Di Python, cara bikin variabel itu gampang banget. Cukup tulis nama variabelnya tanda sama dengan, lalu isinya. Contohnya seperti ini, nama sama dengan Budi, usia sama dengan 25, tinggi badan sama dengan 170,5. Selesai, Python otomatis tahu tipe datanya. Kamu nggak perlu deklarasi manual kayak di bahasa lain. Ini yang disebut dynamic typing. Tapi ada beberapa aturan penamaan variabel yang perlu kamu tahu. 1. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, bukan angka. 2. Nggak boleh pakai spasi atau tanda minus. Gunakan garis bawah sebagai pengganti spasi. 3. Python itu case sensitif. Artinya variabel nama dan variabel nama dengan huruf kapital N itu dua hal yang berbeda di mata Python. 4. Jangan pakai kata kunci Python sebagai nama variabel, seperti if else atau while. Nanti error. Sekarang kita masuk ke tipe data dasar. Di Python ada 4 tipe data dasar yang wajib kamu tahu. Yang pertama adalah integer, yaitu bilangan bulat. Integer itu untuk angka tanpa koma, baik positif maupun negatif. Contohnya, umur sama dengan 25 atau suhu sama dengan minus 40. Yang kedua adalah float, yaitu bilangan desimal. Float itu untuk angka yang punya koma. Contohnya tinggi sama dengan 170,5. Gampang untuk dibedain. Kalau ada koma berarti float. Kalau tidak ada berarti integer. Yang ketiga adalah string, yaitu teks. String itu untuk data berupa tulisan. Di Python, teks ditulis di dalam tanda kutip. Contohnya nama sama dengan Budi Santoso. Ada beberapa operasi string yang sering banget dipakai. Pertama, len untuk menghitung panjang teks. Kedua, upper untuk mengubah semua huruf jadi kapital. Ketiga, mengakses karakter tertentu dengan indeks. Dan keempat, slicing, yaitu mengambil sebagian teks. Indeks di Python dimulai dari 0, bukan 1. Ini yang sering bikin pemula bingung di awal, tapi lama-lama bakal jadi kebiasaan. Yang keempat adalah boolean. Boolean cuma punya 2 nilai, yaitu true dan false. Contohnya is aktif sama dengan true, atau sudah lulus sama dengan false. Boolean ini nanti bakal sering banget kita pakai di bab struktur kontrol. Ngomong-ngomong, kalau kamu mau punya semua materi ini dalam bentuk buku yang lengkap, dengan penjelasan lebih detail contoh kode tambahan dan latihan soal di tiap babnya, saya sudah nulis bukunya. Judulnya Belajar Pemrograman Python, dari nol hingga mahir. Tersedia di Google Play Books, linknya ada di bio di bawah, cek aja kalau tertarik. Oke lanjut, sekarang kita bahas tipe data koleksi. Tipe data koleksi itu artinya satu variabel bisa nyimpen banyak nilai sekaligus. Ada 4 yang paling penting. Yang pertama adalah list. List itu kayak daftar belanja. Isinya bisa banyak, urutannya penting, dan isinya bisa diubah kapan saja. Contohnya buah sama dengan apel, mangga, pisang, jeruk ditulis di dalam kurung siku. Untuk mengakses isinya, kita pakai indeks. Indeks 0 untuk elemen pertama, indeks 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Kita juga bisa mengambil beberapa elemen sekaligus menggunakan slicing. Untuk menambah elemen, gunakan append. Untuk menghapus elemen, gunakan remove. Yang kedua adalah tuple. Tuple mirip dengan list, tapi sekali dibuat, isinya tidak bisa diubah. Ini yang disebut immutable.
Contohnya koordinat sama dengan 10,5 dan minus 6,2 ditulis di dalam kurung biasa. Kapan pakai tuple? Waktu kamu punya data yang memang tidak boleh berubah, misalnya koordinat GEPS atau konfigurasi yang tetap. Yang ketiga adalah dictionary. Dictionary itu kayak kamus. Setiap data punya kunci dan nilai. Contohnya mahasiswa sama dengan nama .2 Siti Rahayu, NIM .2202100001 IPK .23,85. Untuk mengakses nilainya, kita panggil nama variabelnya, lalu tulis kuncinya di dalam kurung siku. Dictionary ini nanti bakal sangat sering kamu pakai, terutama waktu kerja sama data dari API atau file JSON. Yang keempat adalah set. Set itu unik secara harfiah. Dia otomatis membuang data yang duplikat. Contohnya, kalau kamu masukkan kata coding 2 kali, set hanya akan menyimpannya 1 kali. Set juga bisa dipakai untuk operasi matematika seperti irisan dan gabungan, mirip diagram Venn yang pernah kamu pelajari di sekolah. Nah, dari keempat tipe koleksi tadi, list, tuple, dictionary, dan set, mana yang paling bikin kamu penasaran atau paling bingung? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya bikin video khusus yang bahas lebih dalam. Oke, itu dia bab 2. Variabel dan tipe data. Kita udah bahas apa itu variabel dan cara bikinnya di Python. Kita juga udah bahas 4 tipe data dasar, yaitu integer, float, string, dan boolean. Dan 4 tipe data koleksi, yaitu list, tuple, dictionary, dan set. Ini fondasi yang bakal terus kamu pakai di seluruh perjalanan belajar Python. Jadi kalau ada yang masih belum jelas, jangan ragu buat nonton ulang bagian yang kamu butuhkan. Di video berikutnya kita masuk ke bab 3, yaitu operator dan ekspresi. Di sana kita bakal belajar cara mengolah dan membandingkan data yang udah kita simpan di variabel tadi. Dan sekali lagi, kalau kamu mau belajar lebih dalam dengan panduan yang lebih lengkap, buku belajar pemrograman Python dari 0 hingga mahir bisa jadi teman belajar yang pas. Ada penjelasan lengkap contoh kode sampai latihan soal di tiap babnya, tersedia di Google Playbooks. Linknya ada di bio. Kalau video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman-teman yang lagi mau mulai belajar coding. Subscribe juga kalau belum, biar notifikasi bab 3 langsung masuk ke kamu. Sampai ketemu di bab 3. Happy coding!